Kali ini kita akan sharing tentang kebocoran nutrisi ya pada tanaman anggur. Nah, ini di depan saya ada salah satu contohnya ya. Ini adalah jenis Cupidon. Ini buah perdana yang ditanam di pot sekitar umur 4 bulanan. Jadi pada awalnya buah ini tuh diperoleh dari axle break yang telat ya. Jadi setelah axle break itu kita tidak melakukan axle break berikutnya, kemudian terlanjur sudah mengeluarkan buah ini. Nah, pada saat itu bunganya tidak langsung saya buang karena memang saat itu tidak sedang rutin di kebun ya. Jadi ini dibiarkan. Ketika ini buahnya sudah terlanjur agak besar ya, meskipun sebelumnya belum sebesar ini, sudah mulai agak besar. Nah, kita mulai sayang tuh mau membuangnya karena sudah terlanjur jadi berry. Kemudian ini dibiarkan tumbuh membesar buahnya. Nah, saat pemupukan lengkap, tersier yang lain saya coba pangkas nih, tapi yang terjadi adalah justru tersier-tersier yang dipangkas ini sama sekali tidak sprout ya, sama sekali tidak mengeluarkan bunga, bahkan bertunas pun tidak. Jadi seperti nutrisinya itu terhenti di sini, pucuknya sudah mati, tidak mampu untuk memecahkan bat ini. Nah, itu yang saya sebut dengan kebocoran nutrisi. Jadi pada awalnya pupuk yang kita berikan itu sudah terlanjur ada pucuk muda di sini. Karena yang kita tahu hormon auksin pada tanaman anggur ya, hormon pertumbuhannya itu ada di pucuk. Nah, ketika pucuk ini aktif sendiri, maka betul-betul nutrisi yang kita berikan larinya ke satu cabang ini saja. Jadi batangnya jadi sangat besar ya, sangat subur juga pertumbuhannya. Seperti ini, dan kita akhirnya hanya punya satu buah pandan ya dari hasil axle break tadi, dan tersier yang lain seperti ini. Dan ini terjadi bukan hanya satu kali ini saja sebenarnya. Saya juga sering mengalami hal serupa, tapi biasanya saat sudah ada bunga yang dipelihara, kita pangkas tersier yang sisanya yang belum mengeluarkan buah, dia biasanya tunasnya tetap tumbuh, hanya saja memang hasilnya zong, atau tunasnya tumbuh tapi nggak vigor, dia jadi pertumbuhannya cungkring ya, kurang subur. Nah, tapi untuk di Cupidon kali ini benar-benar tunasnya ini tidak mau tumbuh. Dan hanya sekedar sharing juga ya untuk teman-teman. Ternyata juga beberapa teman-teman yang sharing by WA dengan saya juga sering mengalami seperti itu. Jadi ketika saya membuang bunga axle break, justru malah batang tersier lain yang kita pangkas ya, itu malah jadi zong ya akhirnya. Jadi benar-benar ketika kita memelihara bunga di axle break ini, di ujung ini ya, bunga hasil telat axle break maksudnya ya, berarti ini saja yang akan kita pelihara sampai panen, karena yang lain itu kalau nggak hasilnya akan zong, bertunas tidak subur, atau bahkan seperti yang saya alami ini ya, sama sekali nggak bertunas. Setelah saya banyak mendapatkan informasi yang serupa dari teman-teman yang lain, jadi saya yakin bahwa kebocoran nutrisi itu ya benar-benar bisa terjadi ya kalau kita tidak konsisten dalam melakukan axle break. Jadi memang untuk axle break ini fungsinya sangat penting ya, tidak boleh terlewatkan. Jadi benar-benar harus menghentikan pertumbuhan, menahan nutrisi ya, untuk dia tertahan di batang tersier yang akan kita buahkan. Jadi jangan sampai kita biarkan bocor ke sini. Nah, untuk itu, untuk teman-teman yang banyak bertanya by WA ataupun DM Instagram ya, bagaimana bunga-bunga axle break ini, apakah saya pelihara atau dibuang nunggu pembuahan, itu sebenarnya agak sulit dijawab ya. Ketika kita mau bilang dibuang, khawatirnya karena sudah nutrisinya terlanjur bocor, nanti justru saat dipangkas takutnya zong, seperti itu. Tapi kalau tidak kita buang, nanti ya kita hanya fokus memelihara bunga itu saja yang di pucuk itu. Nah, dari sini saya jadi lebih paham juga ya tentang pentingnya axle break. Jadi axle break itu ya, kita adalah menahan laju pertumbuhan supaya nutrisi itu tertahan pada batang pembuahan ini. Nah, hanya saja itu dilakukannya harus serempak, semuanya harus menjaga konsistensi
extra break di setiap ujungnya ya. Jangan sampai dibiarkan nutrisinya bocor seperti yang saya alami ini. Jadi kita tahan nutrisinya di batang tersier ini, dan ketika kita lakukan pangkas pembuahan, maka secara serempak ya nutrisinya betul-betul mendongkrak si bat yang kita pangkas ya, yang kita rangsang pembungaannya dari hasil pangkas. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.